Jadi Chemical Energy Mining Workers Union, di mana pada saat berdirinya tahun 2012 itu pertama kali jadi waktu Industrial berdiri tahun 2012, di saat itu pula CEMU bergabung, dan di saat itu pula saya menjadi stafnya dari Industrial Global Union dan berkantor di Singapura gitu. Jadi punya time frame yang hampir sama, cuman apa menjadi kebijakan dari SPKP-SPSI yang sedianya dibawakan langsung oleh Pak Abdullah, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bung Chandra Malah dan lain-lainnya, itu akan karena ada satu dan lain hal, Bung Abdullah tidak bisa hadir sebagai ketum, tapi insya Allah akan hadir pada saat penutupan. Materi sudah disiapkan, mau nggak mau harus ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab yaitu Ketua Bidang Propaganda Positif, dan di sebelah kanan saya ini nanti kita ketemu malam nih, Bung Danu dari AJI. Dia tidak akan sendiri, dia akan berdua. Setara atau sekelas dengan manajemen. Ada kok enggak? Wujud tangan yang sudah ada, bisa berbagi pengalaman. Nanti rekan-rekan kalau saya sudah merasa, bahkan kalau berunding ternyata tidak sepakat, saya biasanya ngobrol di atas meja sama mereka, dan itu baru setara itu dia bukan kira-kira jam. Ini berarti kan ada sesuatu, kecuali kalau materinya itu panjang bener dan waktunya 1,5 jam, berarti ini memang ya imbang. Ini ada beberapa poin, beberapa slide saja, tetapi waktunya 1,5 jam. Ternyata setelah saya tanyakan kepada beliau, memang ini adalah inti. Jadi beliau tidak menulis narasi yang panjang, tapi merupakan kesimpulan-kesimpulan atau inti yang mau disampaikan. Dan Mas nanti tolong disampaikan secara pelan dan pastikan rekan-rekan semua, terutama yang belum pernah mendengarkan ini, bisa memahami. Untuk itu output dari komunikasi, output dari sebuah komunikasi itu bukanlah seberapa banyak yang kita sampaikan, tapi apa? Output dari komunikasi itu adalah seberapa paham rekan-rekan semua bisa menangkap apa yang ada di dalam. Itu yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN, ataukah perdagangan bebas Asia, ataukah rekan-rekan pernah mendengar istilah ini? Ada namanya obor. Apa itu? Bundle. Artinya disitu luar biasa. Dia ingin menyatukan 152 negara menjadi satu jalur daratan dan satu jalur lautan, bahkan perdagangan mau dia kuasai semua di situ itu. Nah kalau sudah seperti itu, bayangkan 152 negara menjadi satu persaingan. Perusahaan tempat kita bekerja pun juga harus bersaing secara global. Bagaimana yang masuk di Indonesia? Ini adalah dampak dari tantangan dari eksternal tadi. Tidak bisa kita hindari. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, munculnya bukan saat ini. Munculnya sudah sejak lama, sejak tahun 2010. Ada yang muncul di tahun 2015 dan seterusnya. Nah, ini memberikan dampak kepada kita. Dari serikat pekerja juga berdampak. Kemudian pemerintah mau tidak mau juga harus menyesuaikan. Dulu serikat pekerja cuma satu SPSI saja. Sekarang ada berapa konfederasi? Ada 20 konfederasi dan di Indonesia. Mantan redaktur pelaksana harian Indonesia Raya Atma Kusuma Asratmaja menjadi saksi bagaimana media-media yang berdiri di Republik ini bersikap kritis baik terhadap kekuatan asing yang mengancam kemerdekaan maupun terhadap jalan pemerintahan yang baru berusia muda. Seingat saya lebih banyak media pers pada masa Orde Lama dulu, pada tahun-tahun awal kemerdekaan mulai tahun 45 sampai hampir ya kurang lebih pertengahan tahun 1950-an melakukan investigative reporting. Karya-karya pers kita kala itu baik berupa laporan investigasi maupun laporan mendalam atau in-depth reporting tak jarang berbuah tekanan dari penguasa. Jadi pada masa Orde Lama dulu Indonesia Raya itu diberi atau pinjam badan yang berwajib. Kalau kita langsung meliput di sana, konsekuensinya ya bisa dianiaya, ya nggak numpang, ya tidak menerima dan sebagainya.
Wartawan bisa segera mencabut, merawat, memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat, disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Kemarin di Trans TV itu saya meliput ketua salah satu transportasi online dilaporkan di pencabulan, terjadi penggerebekan. Ternyata polisi menindaklanjuti itu, dan kesalahan dari tim redaksi saya tidak mewawancarai pihak berwajib, tapi mewawancarai korban yang melapor. Panas bumi petroleum tidak lagi dipandang sebagai berlian, malah sebagai ancaman yang akan terjadi. Sayangnya belakangan terungkap. Ditulis saja dulu, Bung. Nanti dibahas lagi. Kalau yang ini tidak ada campurnya. Kalau tadi jadwalnya tidak sama. Sambil diskusi jalan. Kalau masing-masing kelompok punya laptop, yang flipchartnya itu tidak dipakai juga tidak apa-apa. Jadi siapkan di laptop untuk laporan kerjanya. Denny pun begitu, tangannya pun perkiraan Indonesia dengan kita banyak teman di mana dirinya semakin semangat dan hapus saat uang emas tercipta. Wali kota dua periode ini pun langsung aja. Oke. Teman-teman ini sama-sama belajar, kita semua belajar. Oke. Kurang gimana? Oke, sekarang kita berbagi peran ya. Ini simulasi, tapi sebenarnya bisa jadi konten untuk teman-teman semua, karena secara substansial temanya adalah tema yang dekat sekali dengan teman-teman dan teman-teman berbulan di situ. Karena itu. Oke. Teman-teman ini sama-sama belajar, kita semua belajar. Oke. Kurang gimana? Oke, sekarang kita berbagi peran ya. Ini simulasi, tapi sebenarnya bisa jadi konten untuk teman-teman semua, karena secara substansial temanya adalah tema yang dekat sekali dengan teman-teman dan teman-teman berbulan. Selesai terakhir kita render kalau emang ada untuk beda HP yang sekarang ada iPhone, Android, kamera gitu ya. Itu paling penting adalah color grading. Itu kuncinya sebelum kita upload itu ya color grading. Makanya kalau di ini dari aja kalau di iklan itu bayaran paling mahal itu di color gradingnya. Kalau produksi ini mah murah. Kalau jadi orang yang tentu warnanya loh, misalkan iklan make up, dia itu merahnya itu harus pas dengan nomor-nomor dari si pembuat tadi. Sangat sedikit aja udah beda nomor, itu makanya paling penting orang pada penting color gradingnya. Makanya paling mahal kalau di iklan. Berikutnya setelah selesai color grading, kita serahkan ke bagian tadi media. Nanti sama dia dibahas. Jadi prosesnya tadi 2 jam sama kalian, 2 jam setengah lah, itu standar dengan teknik multi kamera di Adobe Premiere ya. Ini kalau untuk teman-teman yang punya auto generate gitu, kan sekarang udah mulai ada ya, jadi udah otomatis, tapi kurang masih kaku nanti hasilnya, kaku aja by mesin. Berikutnya setelah selesai di bagian produksi, kita kasih ke bagian media sosial. Nanti
diupload sama beliau dan di blast WA. Jadi kita tekniknya itu semua WA dari semua anggota itu udah kita save di base. Terakhir kita render kalau emang ada teman-teman beda HP yang sekarang ada iPhone, Android, kamera gitu ya. Itu paling penting adalah color grading. Itu kuncinya sebelum kita upload itu ya color grading. Makanya kalau di ini dari aja kalau di iklan itu bayaran paling mahal itu di color gradingnya. Kalau produksi ini mah murah. Kalau grading orang yang tentu warnanya loh. Misalkan iklan make up, dia itu merahnya itu harus pas dengan nomor-nomor dari si pembuat tadi. Sangat sedikit aja udah beda nomor itu, makanya paling penting orang paling penting color gradingnya. Paling mahal kalau di iklan. Berikutnya setelah selesai color grading, kita serahkan ke bagian di media. Nanti sama dia di blast. Jadi prosesnya tadi 2 jam sama kali 2 jam setengah itu standar dengan teknik multi kamera di Adobe Premiere ya. Ini kalau untuk teman-teman yang punya auto generate gitu, kan sekarang udah mulai ada ya. Jadi udah otomatis, tapi kurang masih kaku nanti hasilnya. Kakukannya by mesin. Berikutnya setelah selesai di bagian produksi kita kasih ke bagian media sosial. Nanti diupload sama beliau dan di blast WA. Jadi kita tekniknya itu semua WA dari semua anggota itu udah kita save di base ya. Langsung ya podcast yang udah kita lakukan di PT Mixdown. Untuk pengenalan langsung aja pengenalan alatnya karena waktunya sangat pendek sekali ya. Untuk pertama untuk perekaman audio kita menggunakan mixer. Alasan menggunakan mixer karena biar kita bisa gonta-ganti mic-nya. Mic-nya ada sebenarnya banyak, cuman yang populer itu ada mic dinamik dan mic kondenser ya. Mic dinamik itu ini yang ada baterainya ini namanya mic dinamik. Kalau itu mic kondenser. Kenapa kita pakai mic kondenser? Karena dia tanknya lebih luas. Kalau kita ada nyanyi-nyanyi tadi bisa dipakai, kalau ini nggak bisa. Nah kalau mic kondenser ini wajib nyala. Namanya Phantom. Kalau nanti teman-teman beli mixer wajib ada Phantom power 648 volt. Ini wajib. Kalau teman-teman pakai mic yang nggak ada baterainya ini harus mati. Kalau nggak jebol. Nah ini makanya ini harus nyalain. Oke, untuk berikutnya untuk kamera kita pakai 3 angle ya seperti yang kemarin kita jelasin dari Haji. Untuk yang pertama ini keseluruhan frame. Itu dari tulisan ini apa tentang pelatihan ini, kedua narasumber dan host kelihatan di sini. Ini sebagai backup utama. Jadi misalkan ini habis baterai, nggak usah khawatir karena kita ada backup. Kita tinggal pindah aja editingnya ke kamera yang ini. Udah berikutnya kamera sebelah sini nih. Ini ke Pak Agung khusus potret. Kenapa kita pakai kamera 50? Karena kan backgroundnya real flat ya. Harusnya kalau kita bawa peralatan banyak bisa dikasih cahaya-cahaya warna-warni RGB. Jadi lebih menarik nanti backgroundnya. Kalau ini flat banget ya, makanya kita bikin bokeh dengan lensa 50-18. Berikutnya sama juga sebelah sini. Ini untuk hostnya, khusus host. Jadi yang nah yang ada di sini khusus untuk hostnya, tapi ini laptopnya jangan di situ, angle-nya dikeluarin laptop. Udah ya. Nah ini untuk kamera host. Jadi nanti kita tiktokan ketika editing tuh misalkan satu trouble, satu habis baterai, kita masih ada backup. Ketika backupnya habis baterai, kita masih ada di TikTok lagi. Gimana yang kita aja. Tapi untuk editing podcast ini kita menggunakan Premiere Pro. Kalau Premiere Pro itu nanti masternya ada di suara sini. Istilahnya kalau untuk itu relnya. Jadi jangan sekali-kali teman-teman nge-post, mendingan dimatiin stop. Kalau nge-post nanti ini yang jalan relnya misalkan ini udah matiin, nggak bakalan sinkron nanti pas sinkronisnya.
timingnya beda, mendingan dimatiin sekalian, tapi audio mau biarin aja, mau 2 jam 3 jam juga biarin aja, kan dia relnya nanti, ini videonya nanti ngupload sendiri. Nah, oke, langsung aja ya. Sebelum kita ada klarifikasi teman-teman tentang penjelasan alat. Oh, silakan teman-teman, ada yang perlu ditanyakan? Kalau untuk kapasitas ini Bu, kapasitas CPU. Oh, untuk CPU Spesifikasi. speknya ya. Kita speknya pakai karena kita kan butuh, kadang ada yang videonya 4K ya. Jadi harus VGA-nya harus yang lumayan lah, minimal yang 3060 Ti yang 6 GB, ini yang 12 GB. Dan yang pentingnya lagi harddisknya jangan pakai harddisk SSD ya. Nah, itu wajib karena kalau pakai harddisk bakal repot nanti, apalagi udah 4K ya, pasti repot. Berikutnya prosesor kalau bisa pakai yang i7 ke atas. Kalau i5 itu udah rada berat, walaupun dia kan generasi ke-12 itu rada berat karena dia core-nya kan sedikit ya. Nah, i7 ini i7 generasi ke-12 12700X. Berikutnya untuk lampu ya. Lampu itu harusnya sih bisa menggunakan lampu yang sama, ini 150 watt, itu 60 watt. Kenapa kita bikin 2? Karena kadang kita bikin misalkan ketua ingin menyampaikan apa ke anggota, kita bikin dimensi. Jadi yang sebelah kanannya rada terang, belakangnya ada side light-nya rada redup. Makanya kita bikin yang beda. Tapi untuk podcast orang memakai harus sama kanan kirinya. Kecuali kita punya drop lagi. Kita punya ini banyak, lampu banyak, bisa nanti kita mainin di belakangnya pakai lampu RGB, jadi lebih menarik. Oke, langsung aja ya. Ada pertanyaan lagi? Kenapa mesti ada 2 kameranya? Kamera ada 3. Dia untuk pertama itu namanya kamera master. Kita kamera utama ini untuk master, jadi ngesut semua baik narasumber atau host dan background. Yang kedua itu khusus ngesut hostnya. Kemudian yang ketiga sini khusus ngesut langsung. Jadi ketika hostnya bicara, kita switch ke kamera ini. Ketika narasumber mulai bicara, kita switch. Dan ini tuh sekaligus untuk backup. Ketika kan pasti ada sampai fokus 2 jam harus ganti baterai. Makanya ketika dia ganti baterai, kita biasa switch di sini. Jadi ini untuk backup semuanya. Satu doang sebenarnya bisa, cuman kata dari Aji kemarin harus banyak angle loh. Oh iya. Kalau yang satu berarti statis. Iya, statis aja, jadi kurang menarik. Tapi kalau 3 berarti bisa bergantian pada saat host bicara, ya, host saja yang dilihat. Ya, pada saat pemain narsum yang bicara, narsum doang dilihat, tapi itu gitu. Ya. Ya. Dan kalau untuk itu biasanya usahakan kalau teman-teman mau beli lensa yang bukan gede ya, misalnya 1,8 super bisa 1,2, itu buat ngebokehin belakangnya. Kalau kita dihadapkan pada latar belakang yang kayak gini nih, flat ya, nggak ada bunga-bunganya atau nggak ada cahaya apa di belakang, kita bisa bokehin. Seperti bisa 1,2 bukaannya itu lebih bagus lagi. Ada lagi? Keputusan SPSI yang terhormat Bapak Agung Susanto selaku Ketua Bidang Propaganda Positif PPK SPSI, yang kami hormati Tentunya propaganda positif ini kan
perlu dilakukan di setiap PUK. Nah ini dukungan dari pimpinan pusat seperti apa? Karena kalau ini kan tidak bisa mencerminkan pemerataan, tidak bisa diwakili oleh semua PUK. Mungkin tadi disampaikan ada pembiayaan dan lain sebagainya. Ini bagaimana nih dari dukungan dari pimpinan pusat kepada PUK yang mungkin hari ini belum bisa hadir kesempatan dia. Itu aja. Baik, terima kasih dan mohon maaf tadi Bung kita ada sedikit interrupt jadi agak sedikit kurang fokus. Tapi pada prinsipnya kondisi kita memang sangat beragam dan tadi kurang lebih sama bagaimana kita membuat pelatihan dalam skema biaya yang lebih ringan dan menjangkau semua. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya nanti kita harus menemukan cara metode untuk bisa menekan biaya yang lebih murah. Yang lain ada rekan-rekan? Wah, ekspresi. Hanya satu kata, wujudkan. Mimpi besar kita berkelas dunia. Hari ini adalah mengawali, mewujudkan ekspresi berkelas dunia melalui apa? Melalui prestasi, kreasi, kreativitas, inovasi dan gagasan. Sekaligus implementasi yang teman-teman lakukan pada ini hari, penguatan propaganda positif. Tuan-tuan kawan-kawan sekalian. Sebelum nanti pada waktu acara closing dan penutupan, saya ingin pertama menyampaikan apresiasi yang dalam terhadap kawan-kawan yang sudah mentransformasi diri dari seorang pekerja, seorang aktivis menjadi seorang jurnalis luar biasa. Kebetulan kawan-kawan sekalian, seorang jurnalis itu kebanggaan. Saya mimpi besar itu sejak lama sebetulnya agar teman-teman aktivis serikat pekerja itu memiliki karakteristik, salah satu diantaranya adalah sebagai seorang jurnalis. Apa itu buktinya? Di Bekasi dulu belum ada yang namanya serikat buruh itu bangun studio radio, tapi satu-satunya studio radio yang kita bangun adalah SPSI Bekasi, dan saya inovasi dan penggagasnya, tapi belum dapat respon. Tapi kali ini saya bangga betul ya Pak. Ternyata teman-teman mempunyai kreativitas dan kreasi yang luar biasa. Seorang pekerja, seorang pemimpin serikat pekerja ternyata bisa menuangkan gagasan dan pikiran sekaligus. Pokoknya saya katakan hebat. Dan ini awal. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan mengalahkan. Itu apa yang disampaikan oleh Mas siapa? Danu satu lagi siapa? Mas Danu dan Mas Agam sebagai seorang aktivis juga dari AJI. Oh iya, saya mau komen dulu AJI. Terima kasih banyak AJI. Yang saya tahu dulu yang namanya wartawan ya PBI loh. Persatuan Wartawan Indonesia. Tapi satu-satunya yang makar dari PBI AJI. Makar. Iyalah satu-satunya dulu kan hanya yang namanya serikat pekerja pada waktu era Orde Baru kan serikat pekerja satu. Serikat wartawan juga satu, PBI doang. Tapi ada yang makar sekali lagi membentuk serikat pekerja baru, asosiasi baru, organisasi baru yang namanya AJI. Gitu. Dan sampai hari ini masih eksis. Termasuk dalamnya eksis terhadap idealisme dalam rangka mengkritisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu kritisisasi tadi saya pikir bisa ditularkan kepada teman-teman. Terutama untuk AJI. Kalian tidak perlu banyak, tapi pokoknya saya apa yang saya ingin katakannya, apresiasi, salut, kagum, bahagia. Ternyata punya kader yang luar biasa yang bisa mentransformasi diri selain seorang aktivis juga seorang jurnalis. Tuan-tuan sekalian.